Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula salat dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman sekalian, hari ini kita hadir lebih pagi, kita hadir lebih awal karena ada beberapa hal yang harus saya kerjakan di jam 10 nanti. Jadi tanpa mengurangi apa yang nanti akan kita sampaikan, insya Allah kita mulai sekarang untuk supaya nanti bisa ngerjain yang lain seperti yang saya bilang tadi. Teman-teman sekalian, selamat datang di dalam ngaji Jomblong ke-14. Jadi sudah 14 hari. Walaupun puasanya baru berapa? Baru 7 hari ya? 7 hari atau 8 hari? Saya sudah nggak ngitung lagi. Jadi teman-teman sekalian, insyaallah dirahmati Allah, kita coba untuk beranjak dulu ke pembahasan yang lebih lanjut. Walaupun saya tahu banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada saya yang berkaitan dengan problematika dengan orang tua. Hanya saja teman-teman sekalian, kuncinya terletak di episode yang ke-13 kemarin yang kita sudah sampaikan bahwa kalau kita berbicara tentang problematika, maka kita semua pasti punya problematika sendiri-sendiri, pasti spesifik. Dan karena itulah tidak ada yang bisa untuk menyelesaikan problematika itu kecuali diri kita sendiri. Kenapa? Karena problematikanya bersifat khusus dan itu adalah pelatihan untuk menyelesaikan problem-problem atau masalah-masalah yang nanti bakal muncul ketika kita sudah menikah. Jadi teman-teman sekalian, ya coba aja untuk bisa menyelesaikannya secara pribadi, karena saya secara pribadi perlu waktu 4 tahun untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah saya sampai saya bisa membuat ibu dan bapak saya sepakat dengan apa yang saya lakukan. Jadi memang saya tahu tidak mudah, tapi itu bisa dijalani dan itulah bagian daripada prosesnya. Makanya saya sampaikan, senantiasa saya sampaikan, kesalahan yang sering terjadi pada orang-orang yang mau menikah adalah mereka baru mau bersiap-siap kalau mereka sudah mau melakukan. Padahal persiapan itu sebelum kita melakukan. Contoh, mungkin teman-teman nggak akan pernah bersiap-siap sampai, kalau yang perempuan, sampai seorang laki-laki datang lalu mengkhitbah teman-teman sekalian, baru setelah itu teman-teman merasa mau nikah, baru setelah itu ngobrol dengan bapak dan ibunya, yaitu sudah ya kind of late, sudah telat. Kenapa? Karena harusnya itu dibicarakan jauh sebelumnya. Atau seorang laki-laki misalnya, dia baru mau persiapan finansial, setelah baru mau persiapan emosional, baru mau belajar agama, setelah dia naksir sama seorang perempuan. Ini juga bukan sesuatu yang ideal. Kenapa? Karena nanti terburu-buru, dan kalau terburu-buru itu tidak akan ada kebaikan. Oke, saya coba lanjut dulu teman-teman sekalian. Setelah kita menjalani semua hal, jadi saran saya kalau teman-teman masih punya pertanyaan, coba nonton dulu dari yang pertama sampai dengan yang ke-13, baru nanti teman-teman kalau ada yang memang bertanya, baru bertanya. Walaupun saya yakin sudah terselesaikan sebelumnya. Kalau semua fase-fase itu, episode-episode itu sudah kita terapkan, sudah kita lakukan di dalam kehidupan kita, maka seharusnya teman-teman sekalian, ketika sudah mulai merasa sudah siap untuk nikah, dan lalu bisa meyakinkan kedua orang tuanya bahwa dia sudah di dalam fase yang sama, orang tuanya melihat bahwa oh ya, ini anak sudah punya tanggung jawab terhadap dirinya, sudah mulai bisa untuk manage dirinya, sudah mulai bisa untuk manage orang lain, mengambil tanggung jawab yang lebih besar. Dia siap secara umur, dia siap secara finansial, dia siap secara agama, dia siap secara fisik, dia siap secara emosional, maka kita baru mulai untuk mencari seorang perempuan. Pertanyaannya, bagaimana perempuan yang cocok? Silahkan review lagi di episode yang pertama tentang mencari kayu. Saya cerita sedikit tentang saya. Saya masuk Islam 2002. Saya sudah ulangi. Lalu kemudian ketika 2002 saya masuk Islam, saya putusin pacar saya. Saya memutuskan untuk mencari ilmu agama lebih jauh. Saya putuskan untuk belajar Islam. Dan saya jatuh cinta pada dakwah. Saya senang untuk menyampaikan agama Allah, karena saya pikir ini adalah satu-satunya cara bagi saya untuk bisa berguna di dunia ini, untuk bisa berhadapan dengan Allah nanti, dengan membawa amal-amal yang mungkin akan punya chance untuk mendapatkan ridha Allah. Saya jatuh cinta dengan dakwah, lalu kemudian selama 4 tahun saya berdakwah, baru saya menikah tahun 2006. Jadi ada waktu 4 tahun saya meyakinkan bapak saya dari umur 2002, umur saya 18 tahun, sampai umur saya 22 ketika tahun 2006. Lalu ngapain aja ketika kita dakwah? Tentu saja ya, walaupun IPB itu saya sudah sempat sampaikan,
itu sebuah kampus yang di masa saya sangat-sangat syar'i ya, sangat-sangat penuh dengan suasana Islami gitu. Jadi sampai-sampai pada saat itu saya ketika ketemu dengan sama-sama satu kelas. Jadi ada akhwat, saya ketemu sama-sama satu kelas. Itu kita ketemu di koridor, itu kita salam aja enggak. Jadi beda banget ya dengan yang sekarang ya. Kita salam aja enggak, ngucapin assalamualaikum itu aja enggak. Kenapa? Saking menjaga dirinya gitu kan ya. Walaupun ya itu agak berlebihan sih ya. Tapi saya pengen menyampaikan bahwa dulu ketika saya di IPB kondisinya seperti itu. Tapi tentu saja tidak menghilangkan sebuah potensi saya untuk berinteraksi dengan akhwat. Dan interaksinya banyak sekali. Kalau akhwat di IPB itu bisa dibagi menjadi satu akhwat yang memang sudah ngaji, yang dia sudah kerudungnya syar'i, menutupi dada, lalu pakai jilbab syar'i. Lalu ada juga perempuan-perempuan yang mungkin baru hijrah. Ada lagi yang belum hijrah sama sekali. Nah, yang dekat dengan saya itu, yang banyak berinteraksi dengan saya adalah justru yang belum hijrah sama sekali dan yang hijrahnya baru mungkin dalam perjalanan. Jadi mungkin kerudungnya belum sempurna, mungkin dia juga nggak kerudungan, jadi mungkin lebih bebas ketika berbicara dengan ikhwan. Dan kita pun juga sebenarnya boleh untuk berinteraksi dengan perempuan selama memenuhi kaidah-kaidah syariat yang insya Allah nanti kapan-kapan kita akan bahas di bahasan yang berbeda. Intinya adalah ketika saya berinteraksi dengan mereka, mungkin ada beberapa orang yang merasa punya perasaan sama saya, tapi saya nggak punya perasaan sama mereka. Kenapa? Karena sudah ada filter pilihan. Maka filter-filter itulah yang mengarahkan saya untuk menyukai istri saya yang sekarang. Namanya Ummu Alila. Kapan saya sukanya? Saya sukanya ketika mengetahui beberapa hal yang bersifat non-fisik yang dia lakukan. Contoh misalnya, saya sudah cerita. Ketika kita lagi praktikum, ya namanya juga ini ya, satu kelas, jadi nggak terhindarkan. Inilah namanya aktivitas-aktivitas tertentu yang kita lakukan sehingga ya minimal bisa menjadi tempat otomatis di mana kita ketemu, ya cinta lokasi lah kalau kata orang zaman sekarang. Maka kalau teman-teman nanya, saya mau nyari di mana saat saya nggak ada aktivitas, saya nggak ada tempat untuk ketemu, misalnya nggak ada chance, ya carilah, walaupun jangan sampai modus. Misal datang ke kajian atau kumpul ke komunitas, ikut komunitas cuma untuk modus mencari pasangan, jangan. Itu adalah sesuatu yang salah. Niatnya tetap ngaji, niatnya tetap belajar, tapi insya Allah aktivitas apapun, kalau itu adalah aktivitas yang syar'i, diniatkan karena Allah, ya itu adalah bonusnya aja. Exposure itu adalah bonus. Cara untuk ketemu dengan pasangan itu adalah bonus. Artinya kalau seandainya kita nggak ada aktivitas sama sekali, itu yang bermasalah. Jadi saking senangnya rebahan, lalu nggak ada aktivitas sama sekali, ya kita nggak akan kenal dengan siapapun dong. Ya beraktivitas lah, niatkan untuk yang benar. Nanti insya Allah bonus-bonusnya akan dapat. Niat saya belajar. Niat saya ke IPB bukan cari pasangan, jelas sekali. Nah maka ketika saya di IPB, tentu saja interaksi itu nggak bisa untuk dihindarkan. Apalagi kalau kita satu kelas, apalagi sudah gitu nomor induknya dekat lagi gitu kan ya. Saya A343011023. Istri saya A343011010. Nah, jadi itu dekat, sangat berpotensi untuk satu kelompok. Nah, ketika kita satu kelompok untuk nggarap satu tanah, ketika lagi mau nanam kedelai kalau saya nggak salah, itu di praktikum itu satu waktu tempatnya becek banget dan saya sudah pernah cerita, istri saya tuh masuk ke dalam lahan sawah itu pakai kaos kaki dan jilbab lengkap. Dalam perasaan saya, dalam pikir saya bilang begini, gila ini perempuan istiqomah banget, kayaknya cocok jadi ibu daripada anak-anak saya. Kenapa? Karena kalau dia taat pada Allah, apalagi pada suaminya, apalagi pada keluarganya, insya Allah dia akan memperhatikan. Walaupun saya pikir kalau saya jadi dia, mungkin pulang dari sini sudah saya buang itu jilbabnya. Kenapa? Antum bisa bayangin di musim hujan turun ke sawah, itu jilbab sudah udah warnanya berbeda, udah warnanya ganti, apalagi kaos kaki gitu kan ya, Masya Allah. Tapi hal-hal kayak gitu yang kemudian mendorong saya untuk punya perhatian kepada dia, punya satu pandangan kepada dia, walaupun mungkin pada saat itu dia merasa biasa aja. Yang lain juga masuk sawah gitu kan ya, tapi ya sampai ngangkat celananya sampai ke lutut gitu kan ya, atau misalnya ya yang biasa pakai jilbab lalu pakai celana dan segala macam. Tapi yang perempuan satu ini ya, Ummu Alila, itu masuk dengan jilbabnya, dan akhirnya itu mendorong saya untuk lebih banyak cari tahu tentang dia. Saya tahu bahwa dia aslinya dari Pati, Jawa Tengah, dia anak desa, dia orang yang mungkin nggak terlalu berada dibandingkan dengan saya.
Mungkin juga dia tidak terlalu paham tentang dunia-dunia yang saya pahami. Mungkin hidupnya ya standar, dalam arti kemudian flat gitu kan ya. Lalu saya cari tahu dia anak tunggal, dia punya ayah dan ibu masih dan segala macamnya. Dari mana cari taunya? Ya pakai ini dong, pakai modusnya dong. Ya laki-laki aja untuk maksiat aja bisa. Masa untuk ta'aruf nggak bisa? Untuk mencari tahu sebelum khitbah nggak bisa. Saya punya teman sama-sama orang Pati, saya tanyain, "Gimana kabarnya?" "Oh ya, kamu dari mana sih?" "Pati." "Oh iya gitu ya. Pati tuh kayak apa sih?" "Oh ya, Pati tuh kayak gini." Lalu mulai modusnya. "Oh gitu ya. Emang di kelas kita ada juga ya sama-sama orang Pati ya?" "Oh ada." Padahal saya sudah tahu. Nah, ini adalah sebelum khitbah. Cari tahu dulu. Setelah cari tahu, lalu kemudian kita, oh ya. Dan juga kebetulan istri saya itu, calon istri saya waktu itu, Ummu Alila itu dulu juga aktif di lembaga dakwah. Dan waktu itu dia di bagian dana dan usaha, saya juga di bagian dana dan usaha. Walaupun organisasi kita terpisah total. Cewek, ya cowok, muslimah, ya yang laki-laki, yang muslim, ya muslim. Maka kita terpisah total. Nah, tapi setidaknya saya jadi ngerti, oh ya aktivitas dakwah dia juga di tempat yang sama. Berarti dia sepemikiran dengan saya. Berarti apa yang saya bayangkan tentang ke depan, berarti dia juga bisa bayangkan. Berarti kalau saya menginginkan kebangkitan Islam, maka dia juga menginginkan kebangkitan Islam. Saya tanya, sudah ngaji belum? Sudah, dan segala macam. Tanya sama temennya. Jadi ya ini kemudian yang kita cari tahu dengan interaksi yang bersifat syar'i, artinya interaksi yang bersifat tidak berkholwat. Setelah saya cari tahu, setelah kemudian saya melihat, lalu kemudian saya mengawasi aktivitas-aktivitasnya, baik secara langsung yang saya cari-cari sendiri ataupun yang tidak, maka ini memberikan saya sebuah kesempatan untuk mengetahui siapa dia. Dan waktu itu juga ada semacam kesempatan. Ada orang yang mau untuk berhijrah. Waktu itu nggak banyak, teman-teman sekalian. Kalau waktu itu di zaman dulu ya, itu satu kali pengajian yang datang paling cuma 10-15 orang. Dan saya belum ngisi, saya cuma datang kajian. Kajiannya Ustadz Fatih Karim. Ustadz Fatih Karim ngisi di IPB 10-15 orang, dan cewek-ceweknya kita nggak tahu. Cowok-cowoknya mungkin lebih dikit gitu kan ya. Jadi mungkin cowoknya ada 5 gitu kan ya, atau ada 10, ceweknya mungkin ada, atau 15, atau ceweknya lebih banyak daripada itu. Tapi kalau cowok ya paling banyak kayaknya 15 orang waktu itu. Nah, lalu kemudian ketika sudah kajian-kajian kayak gitu, ada yang mau hijrah, ada yang mau untuk belajar tentang Islam, perempuan-perempuan. Nah, perempuan-perempuan ini saya rekomendasikan ke siapa? Saya rekomendasikan tentu ke Ummu Alila dong, gitu kan ya. Lalu kemudian saya bilang, ini ada yang mau untuk ngaji, ada yang mau untuk tahu tentang Islam, bisa nggak bantuin? Oh ya bisa, Lik, silahkan aja, kasih aja nanti kontaknya saya. Waktu itu yang punya HP nggak banyak, jadi kita ketemuin, lalu kemudian kita serahkan. Lalu kemudian ya begitulah yang terjadi, dan interaksi ini terus-menerus terjadi dalam hal-hal yang bersifat ya tidak dicari-cari ya, sekali lagi bukan modus. Nggak ada DM dulu, nggak ada WhatsApp dulu, dan nggak ada komen-komenan dulu, nggak ada, semuanya nggak ada. Ya kalau memang ada yang mau ngaji ya saya kasih, atau ada tugas dan segala macam. Lama-kelamaan interaksi ini kemudian bertambah banyak, bertambah dalam. Artinya ya ketika ya namanya semakin banyak ngerjain tugas, semakin kita tahu dan segala macam. Sampai pada satu titik di mana saya sudah meyakini bahwa ini kayaknya benar. Ini kayaknya cocok. Ini kayaknya bisa diseriusi. Kenapa? Karena mulai tumbuh rasa suka, mulai tumbuh rasa senang, dan itu wajar-wajar saja. Kenapa? Karena Allah sendiri bilang di dalam Al-Qur'an, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa", dan seterusnya. Mulai tumbuh rasa adem ketika ngelihat dia. Latar belakangnya cie gitu kan. Itu kemudian mulai kejadian. Lalu setelah itu saya pikir ini sudah nggak sehat, karena sudah mulai muncul rasa suka. Kalau dibiarkan begitu saja nanti bisa mengarah kepada kemaksiatan. Kenapa? Nanti kita bayang-bayangin, nanti kita pengen sesuatu yang lain, nanti kita pengen untuk terbuai-buai asmara dan seterusnya. Jadi saya memutuskan untuk mengambil langkah berikutnya. Apa langkah berikutnya? Khitbah, meminta dia untuk menjadi calon saya. Setelah saya yakin, ada yang nanya, "Ustadz, kalau perempuannya lebih miskin gimana? Kalau perempuannya ya itu kejadian pada saya. Saya itu kan orangnya kan ya nggak kaya juga, tapi yang jelas lebih layak daripada istri saya itu ya. Jadi nanti saya tunjukin seperti apa. Kapan-kapan saya tunjukin rumahnya kayak apa dan segala macamnya. By the way, istri saya itu saya sudah tahu sebelum saya mengkhitbah dia bahwa rumahnya itu setengahnya masih dari tanah.
Taunya dari mana? Ya, jangan remehkan kemampuan intelijen saya gitu. Saya tahu setengah rumahnya itu masih dari tanah. Saya tahu dia orang yang ngandelin beasiswa. Saya tahu kalau misalnya dia juga orang yang sangat mandiri dalam tanda kutip ya, mandiri terhadap finansial dan seterusnya. Dan itu tidak menjadi sesuatu hal yang menyurutkan langkah saya, justru membuat saya semakin yakin bahwa this is the one. Kenapa? Saya perlu orang yang siap untuk saya bawa lari. Bukan kawin lari ya. Saya bawa untuk lari di dalam dakwah. Karena saya perlu orang yang tough. Saya perlu orang yang siap untuk menjadi orang yang nanti akan ngurusin anak-anak saya. Nah, jadi kalau ada yang berkata, kalau perbedaannya secara harta gimana? Saya nggak ada masalah. Yang dimaksud dengan sekufu itu bukan harta, tapi agama. Yang dimaksud dengan agama adalah dia punya niatan yang sama untuk sama-sama terikat pada hukum Allah. Walaupun mungkin hafalannya beda, walaupun mungkin sakofahnya beda, tapi keinginannya, semangatnya, girahnya, hamasahnya itu sama ketika dia mau untuk taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu waktu ketika kemarin Hawariyun dan Dena Haura itu ketika ketemu, itu juga yang menjadi pertanyaan. Latar belakang mereka beda banget, satu dari pesantren, satunya anak gaul. Lalu kemudian ditanya, Ustadz kenapa Ustadz menyetujui hubungan yang kayak begini kira-kira, padahal kan kita berbeda. Saya bilang yang saya lihat adalah semangat untuk taat pada Allah. Yang saya lihat adalah semangat dia untuk mau terikat dengan hukum-hukum Allah dan mau untuk berdakwah dan tahu masa depannya seperti apa. Dan itu juga yang saya lihat pada istri saya. Maka duit itu tidak pernah menjadi pertimbangan saya. Jangan salah tangkap, saya nggak bilang duit nggak penting. Nggak, duit penting, harta penting. Cuman itu bukan pertimbangan untuk mencari seorang istri. Karena kenapa? Rizki minallah. Kita harus tahu betul, rizki itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu harus paham betul sehingga itu tidak boleh menjadi satu pertimbangan bagi kita. Orang tua gimana? Ya kan kita sudah bahas kemarin. Ya silakan yakinkan. Ini kan kita bahas tentang apakah kita yakin bahwa kita tuh sudah memilih seseorang yang tepat. Minimal kita meminimalisir kemungkinan-kemungkinan yang tidak tepat gitu loh maksudnya. Oke, jadi nggak ada masalah tentang itu. Nah, saya melakukan proses yang berikutnya. Saya mengkhitbah, saya tulis surat. Saya membayangkan kira-kira apa yang dia pikirkan tentang saya dan apa yang kira-kira perlu saya sampaikan sehingga dia menjadi clear tentang saya. Lalu kemudian berpotensi besar, kemungkinan besar untuk menerima pinangan saya. Maka saya tulis, kenali nama saya ini segala macam, ya mungkin dia sudah tahu tinggi badan, lalu kemudian riwayat pendidikan, lalu kemudian ya kalau ada penyakit-penyakit apa fisik yang perlu dia ketahui, lalu kemudian keluarga saya seperti apa, saya jelasin dan segala macamnya. Dalam pikiran saya sudah tahu. Pertama, ketika ada orang yang mau menikah dengan seorang mu'alaf, dia pasti nanti akan bertanya, bagaimana kondisinya dia? Dia bisa nggak untuk memimpin saya? Karena tugas seorang laki-laki dalam rumah tangga, khususnya dalam hubungan suami istri, dia berfungsi sebagai seorang pemimpin. Pemimpin itu nggak harus tahu semuanya. Pemimpin nggak harus lebih baik. Pemimpin nggak harus lebih hebat. Tapi pemimpin nggak boleh bingung. Pemimpin nggak boleh galau. Pemimpin nggak boleh pelin-pelan. Dia decision maker. Dia harus benar-benar punya kapasitas untuk bisa buat satu keputusan. Dan dia bisa punya kapasitas untuk mengarahkan orang-orang yang dipimpinnya. Maka dia ngelihat apakah saya punya seperti itu atau tidak. Dan dia khawatir bahwa kualitas saya itu akan terpengaruhi oleh misalnya contoh, mohon maaf, dia orang Jawa, saya orang Chinese. Kita muncul daripada dua budaya yang sangat berbeda. Dan ketika orang tuanya dan dia sendiri melihat orang-orang yang setipe dengan saya, itu mungkin tidak terlalu menyenangkan. Dan itu perlu dia tahu apakah saya begitu atau tidak. Apakah saya bisa menjadi seorang suami yang nantinya akan bisa memenuhi apapun yang dia inginkan. Artinya gini ya, kalau kita list lagi ya. Kalau kebutuhan manusia kan ada, keperluan manusia kan ada 3 di Indonesia. Ada primer, ada sekunder, ada tersier. Sebenarnya bisa dikatakan di dalam Islam cuma 2 saja. Keperluan dasar atau primer, yang kedua adalah keperluan pelengkap, itu aja. Karena sekunder dan tersier itu cuma keperluan pelengkap saja. Jadi ada yang wajib, ada yang ya kalau ada oke, kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Manusia juga sama. Ketika kita dalam proses mencari kayu, kita sudah tulis apa yang kita perlukan, itu semua adalah keperluan dasar. Jadi minimal requirement.
atau apa namanya, ya minimal requirement lah. Yang paling minimal harus ada pada seseorang. Dia harus soleh, dia harus seorang muslim, dia soleh, dia kok punya komitmen terhadap dakwah, dia punya komitmen terhadap mengkaji Islam, dia mau taat kepada Allah, dia mau taat pada Rasulnya, dia tidak tidak kasar, dia tidak mukul orang, atau apapun yang menjadi kemudian Anda list dalam sesuatu yang harus ada pada seorang laki-laki atau harus ada pada seorang perempuan. Maka saya pikir kayaknya dia akan merasa terancam atau insecure kayak kalau seandainya dia tidak mendapatkan jaminan bahwa saya tuh adalah orang yang bukan hanya dilihat dari selama ini track record dia terhadap orang setipe dengan saya, tapi saya juga adalah seorang muslim yang sifat Islam saya di atas segala-galanya termasuk etnis. Maka saya tulis, mungkin kamu merasa ragu ketika kamu harus menikah dengan orang yang etnisnya berbeda, atau dengan budaya yang berbeda, atau dengan segala macam yang berbeda. Saya punya kakak begini, saya punya adik begini, bapak saya begini, ibu saya begini, dan kita semua sama sekali berbeda. Tapi saya bilang sama dia, kamu harus tahu bahwa komitmen saya terhadap Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya. Di atas segala-galanya termasuk di atas diri saya sendiri. Maka ini bisa saya jadikan jaminan kepada kamu bahwa saya akan menjadikan Allah dan Rasulnya komit di atas segala-galanya. Andaikan suatu saat nanti ada sesuatu di antara kita, surat ini boleh kamu simpan untuk sebagai jaminan. Itu yang kemudian saya maksud. Kemudian saya khidbah dia, saya sudah ceritakan, saya taruh itu surat khidbah kira-kira 3 atau 4 lembar saya lupa di rental komputer. Saya minta dia untuk ambil ketika ngambil tugas, saya minta dia untuk baca, dan saya minta dia untuk respons. Singkat cerita teman-teman sekalian, dia ngomong sama orang tuanya menyarankan nanti aja setelah lulus, dan lulusnya masih sekitar 3 atau 6 bulan lagi. Nah, akhirnya khidbah kita dipending. Gak ada masalah khidbahnya dibatalkan. Ta'aruf dibatal pun gak ada masalah. Kenapa? Justru ta'aruf itu adalah sebuah proses yang bisa benar, bisa jadi salah, bisa jadi lanjut, bisa jadi gagal, bisa jadi lanjut, bisa jadi nggak jadi. Itu nggak ada masalah, dan nggak ada yang dirugikan di situ. Nggak seperti proses pacaran. Proses pacaran itu jadi masalah, nggak jadi masalah juga. Kenapa masalah? Karena kalau ada orang nggak jadi ketika proses pacaran, terus dia ketemu, dia bilang, tuh lihat tuh, tahu nggak dia siapa? Mantan gue. Mantan. Lebih parah lagi, tahu nggak dia siapa? Bekas gue. Kan nggak enak. Itu kalau pacaran. Beda dengan kemudian ta'aruf. Ta'aruf khidbah nggak ada masalah. Setelah kemudian berikutnya, setelah dia mau lulus, dia kemudian saya kabari dia lagi, saya mengkhidbah kamu lagi. Boleh nggak? Boleh. Dia bilang nanti insya Allah orang tua sudah setuju, nanti kamu ketemu dengan ibu saya nanti pas lagi wisuda. Ketemu dengan ibunya pas lagi wisuda, ibunya ngelihat saya tanya, Assalamualaikum ibu, Waalaikumsalam. Ibu gimana? Saya berencana untuk mengambil alih pertanggungjawaban bapaknya Iin kepada saya. Menurut ibu gimana? Ya jawaban ibunya gitu, yang sudah saya prediksikan dan sudah saya nantikan. Ya kalau ibu mah terserah Iin aja. Alhamdulillah. Orang Jawa itu kan begitu ya, Masya Allah, sangat nyenengke. Diminta silakan makan orang Jawa. Oh ya, gak usah mas. Lah kenapa? Saya nanti saja, saya sudah kenyang mas. Oh ya, kalau gitu silakan mas, ini ada hadiah. Nggak usah mas, makasih. Saya nanti saja. Orang Jawa kan begitu. Yang bahaya kalau sifat itu dibawa nanti sampai ke akhirat ya. Nah kenapa? Silakan orang Jawa masuk surga. Nggak usah, saya di luar saja, gitu kan ya. Enggak. Itu guyonan. Sorry orang Jawa. Ini tidak bermaksud untuk tidak bermaksud untuk sara ya, tapi cuma untuk guyonan saja. Nah, jawabannya begitu. Alhamdulillah. Jadi dikatakan bahwa ya saya terserah anak saya saja. Kita lanjut. Dan saya semakin yakin bahwa ini adalah seseorang yang memang saya pilih untuk saya. Maka kita setelah khidbah itu tadi, setelah dia menyetujui, orang tuanya sudah setuju, kita sudah tetapkan kapan tanggal nikahnya. Karena itu fast forward, saya juga sudah bilang sama ibu dan bapak saya, nanti saya cerita proses ibu dan bapak saya seperti apa, tapi ini proses dengan istri saya selesai. Dia setuju, itu namanya khidbah. Lalu kemudian bapaknya setuju, sudah ada tanggalannya, itu namanya ta'aruf. Maka dalam proses ta'aruf ini, dimulailah perkenalan. Dimulailah kemudian pertanyaan-pertanyaan yang lebih menukik. Pertanyaan-pertanyaan yang lebih dalam, pertanyaan-pertanyaan yang lebih intim. Lalu kemudian kita juga boleh dalam proses itu kita melihat dan memutuskan apakah kita masih cenderung kepada dia atau tidak. Sedangkan di pihak saya, gitu kan ya, itu adalah di ring yang sono. Di ring saya, ini masalahnya luar biasa.
Pertama kali saya bilang sama bapak dan ibu saya, kan bapak saya sudah boleh saya nikah tuh. Dia nanya, emang kamu sudah punya calon? Saya nunjukin, ini calon saya. Bapak saya bilang, kamu liatin sama mamimu sana. Lalu saya liatin pada ibu saya. Apa kemudian reaksi ibu saya? Langsung gini, mami nggak mau yang kerudungan. Waduh, masalah ini. Mami nggak mau yang kerudungan. Loh, kenapa mami nggak mau yang kerudungan? Pokoknya mami nggak mau, titik. Mami nggak mau yang kerudungan. Nggak usah lagi ngomong. Kalau kamu mau nikah, nikah aja sana sendiri. Nggak usah bawa mami. Waduh, masalah. Tapi ya itu, kan saya sudah bilang, semua masalah-masalah ini adalah sebuah pelatihan untuk kita selesaikan. Dan itu pasti bisa. Dan itu perlu waktu, iya. Tapi pasti bisa insya Allah. Selama saya sudah mengantongi izin walinya, itu sudah aman. Kenapa? Worst case, teman-teman sekalian, saya bisa mengatakan bahwa saya nggak perlu wali karena saya laki-laki. Saya bisa kemudian untuk menikahi dia tanpa restu ibu dan bapak saya. Worst case, walaupun saya nggak mau kayak gitu tentunya. Tapi kita perlu tahu ini batasan paling ujungnya apa. Karena saya nggak mungkin dong nurutin ibu saya dalam waktu itu. Kenapa? Saya nggak mungkin. Ya udah kalau gitu, karena ridho ibu adalah ridho orang tua adalah ridho Allah. Maka saya cari yang nggak kerudungan. Itu penempatan dalil di tempat yang salah. Namanya memperkosa dalil, maksa. Udah maksiat, maksa lagi. Paham ya teman sekalian ya? Jadi ini kemudian yang saya lakukan. Ketika itu kejadian, ya sudah, saya mundur dulu. Besok-besoknya lagi, balik lagi dari Bogor, bawa roti unyil, bawa kemudian asinan Bogor, bawa kemudian ayam goreng, bawa kemudian nasi goreng. Itu namanya ini, Ustaz. Itu namanya penyogokan. Ini penyogokan yang syar'i, paham teman sekalian? Lalu kemudian saya kasih ibu saya, lalu saya jawab, Mami, kalau misalnya menurut Mami, kenapa sih yang kerudungan tuh nggak boleh? Sorry. Kenapa yang kerudungan tuh Mami nggak suka? Ibu saya bilang, pokoknya Mami nggak mau. Beragama tuh biasa-biasa aja. Beragama tuh urusan kamu dengan Tuhanmu. Gak usah dipamer-pamerin ke orang. Kerudungan tuh pamer-pamerin ke orang. Ya, tapi masalahnya Mi, itu kan Tuhan yang suruh. Itu kan perintah dari Tuhan dia. Ya tapi nggak usah gitu. Kan mereka juga berinteraksi dengan orang lain. Nggak usah lah nunjukin kesolehan. Ya tapi gimana? Namanya juga orang. Ya namanya orang ya pasti nunjukin sesuatu. Ketika Mami berpakaian, Mami juga menunjukkan keyakinan Mami bahwa begini itu juga baik. Ketika mereka berpakaian, mereka juga menunjukkan keyakinan mereka bahwa mereka itu ya baik. Tapi Mami nggak mau. Lah kenapa? Karena Mami lihat kemarin ada yang di swalayan, kerudungan maling. Saya bilang, ini salah saya. Jangan diikuti. Ini salah saya. Saya bilang, ya Mi, ya di Meksiko, di Amerika orang maling juga pakai salep kali gitu kan ya. Ya itu salah saya. Itu saya debat gitu kan ya. Lalu kemudian ibu saya bilang, kamu berani debat kamu ya? Ya udahlah kita. Ya bagaimana juga dengan orang tua saya sudah bilang, jangan bantah. Karena kalau mereka sakit hati, kita tetap dosa gitu loh maksudnya. Nah jadi ya sudah, diamin dulu lagi. Besok terus ngomong lagi. Lama-lama dari, pokoknya Mami nggak mau. Kalau kamu tetap nekat, kamu nikah aja sendirian. Kamu nggak usah bawa Mami dan Papi. Lama-lama jadi, ya gini Lik, ya nggak apa-apalah kerudungan. Tapi carilah yang Cina juga gitu kan ya. Lah kenapa? Ya budayanya lebih sama. Oh gitu ya. Alhamdulillah ini kemajuan. Jangan marah dulu. Lah kenapa? Karena sudah mulai bergeser keyakinannya. Awalnya nggak boleh kerudungan dan nggak boleh orang Jawa. Sekarang nggak apa-apa kerudungan. Yang penting orang Cina. yang nggak apa-apa kerudungan. Tapi kalau bisa orang Cina. Tapi lama-lama akhirnya saya bilang, ada kadang-kadang saya agak putus asa dan saya agak keras sama ibu saya. Lalu kemudian saya bilang, Mi, yang nikah tuh sebenarnya siapa sih Mi? Kan Mami dulu sudah nikah. Sekarang kan waktunya Felix nikah. Lah kalau misalnya dulu Mami nikah, Mami milih Papi yang sesuai dengan keinginan Mami. Dan itu pun bisa jadi salah, bisa jadi benar. Lah kenapa ketika Felix mau menikah, Felix nggak boleh memilih dengan keinginan Felix? Sebenarnya yang menikah tuh siapa sih Mi sebenarnya? Mami atau Felix? Gitu kan ya. Jadi saya akhirnya kelepasan juga. Walaupun ya tadi ya, itu normal manusiawi. Tapi jangan bantah, jangan menyakiti orang tua. Tapi kita boleh untuk berargumen. Alhamdulillah teman sekalian, setelah beberapa pekan, kayaknya sudah hampir bulan, setelah beberapa pekan sampai bulan itu, akhirnya ibu saya kemudian sepakat dan bilang, ya sudah Lalik, kalau gitu yang penting kamu bahagia, yang penting orangnya baik. Mami mau lihat dulu orangnya kayak apa. Sip. Itu berarti satu langkah lagi. Saya sudah tahu dalam hal ini saya pasti benar. Kenapa? Karena ibu saya nggak punya kriteria bagaimana perempuan yang solehah. Yang dia punya kriteria perempuan yang baik menurut dia. Dan dia bukan menurut Islam. Artinya saya tahu saya benar. Saya tahu saya lebih benar dalam hal ini. Walaupun kemudian saya nggak bisa maksain kepada ibu saya. Tapi saya bisa coba untuk lobby. Nah setelah itulah kemudian
beberapa pekan sampai bulan saya bisa bawa calon istri saya ke rumah. Dalam ta'aruf ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Apa yang boleh? Membawa dia ke rumah, memperkenalkan pada orang tua kita, lalu kemudian mengajak dia ngobrol pada orang tua kita untuk melihat bagaimana orang tua kita mengakses dia. Sama, dia pun boleh meminta kita untuk pergi ke rumah dia, untuk ngobrol dengan bapak dan ibunya. Karena pasti banyak hal yang perlu untuk diobrolkan. Dan orang tuanya bisa fit and proper test ke kita. Sebagai laki-laki, orang tuanya bisa ngeliat ini laki-laki modus atau tidak. Dan ya interview lah ibaratnya. Tanya kapan tanggal nikah, itu kan lebih enak kalau diomongin langsung, bukan lewat telepon atau bukan lewat WhatsApp. Ngobrol langsung, ajak makan segala macam, itu boleh dalam ta'aruf. Asal tidak berkholwat sekali lagi. Maka ketika istri saya pergi ke rumah saya, dia membawa temannya yang muslimah. Karena dia nggak mungkin bawa orang tuanya dari Pati. Karena bapaknya kakinya hilang satu karena kecelakaan, ibunya harus menanggung ya harus kerja untuk menghidupi rumah tangga. Nah, maka dia nggak mungkin, karena itu dia bawa temennya. Saya di rumah ada ibu dan bapak saya. Artinya kita tidak berkholwat di situ, pertemuannya terjadi, dan ya seperti biasa, disaster. Kenapa? Ibu saya masak spaghetti. Aduh. Ibu saya masak spaghetti, lalu kemudian ditawarin pada dia. Dia diambilin ibu saya spaghetti, dimakannya cuma 1/10 aja. Saya udah tahu ini masalah ini. Mesti masalah ini. Lah kenapa? Bener, pas pulang. Itu orang tidak punya adab. Lah kenapa? Dikasih makan nggak dimakan. Padahal sudah dimasakin nggak dimakan. Gimana? Ya ngomel-ngomelnya ibu-ibu lah gitu kan ya. Ya saya kan sudah bilang, ibu itu kepada anak laki-laki dia merasa memiliki. Maka ketika ada yang mau mengambil, itu kayak mau mengambil milik dia gitu kan ya. Saya bilang ya namanya juga orang kampung namanya juga belum pernah makan spaghetti ya, dia mungkin nggak tahu rasanya kayak apa gitu kan ya. Ya wajar aja lah, mungkin bukan selera dia ya, besok mami masaknya mungkin ya yang lain lah, tempe, tahu atau apa gitu kan. Ya ini ya gitulah, akan timbul selalu permasalahan-permasalahan ketika interaksi. Oh, kayaknya dia tuh kayak nggak sopan dan segala macam. Ya namanya juga orang tua, mereka juga berhak punya sesuatu. Walaupun kita pikir nggak sopan di mananya gitu ya. Ya tapi ya kita nggak bisa menahan orang berpendapat, apalagi itu orang tua kita. Yang bisa kita lakukan adalah bersikap dewasa, lalu kemudian mengatakan ya itu. Kalau mungkin dia nggak sopan, mungkin itu adalah sebuah alasan Allah untuk menitipkan dia pada Umi, untuk Umi mengajarin dia supaya dia sama kayak Umi, cantik dan sopan. Iya gitu kan ya, itu salah satu caranya. Ya intinya adalah kalau memang mereka sudah mengakses, lalu kemudian punya beberapa saran dan segala macam, ya nggak apa-apa, namanya juga lagi proses. Kecuali kalau ada dosa-dosa yang tidak termaafkan. Contoh, dia kasar kepada ibu kita. Atau ibu kita memang merasa bahwa dia kasar sekali. Bukan versi dia saja, tapi memang dia kasar. Dia misalnya bilang, dasar orang tua bangka, nggak ngerti apa-apa. Oh, kalau itu udah nggak bisa ditolerir. Ya hal-hal yang memang ya namanya ta'aruf itu adalah untuk melihat kecocokan. Untuk melihat bagaimana secara agama orang ini mumpuni atau tidak. Secara emosional orang ini mumpuni atau tidak. Dia punya sifat keibuan atau tidak. Di situ dilihatnya pas ta'aruf. Yang boleh apalagi ketika ta'aruf, boleh saling memberi hadiah. Nggak ada masalah. Contoh misalnya, Anda mau ngetes, dia bisa masak atau tidak. Anda bilang, boleh dong saya dimasakin gitu kan ya. Saya mau lihat kamu bisa masak atau enggak. Itu nggak ada masalah. Membicarakan hal-hal yang bersifat masa depan. Boleh. Kira-kira anaknya mau berapa. Itu bukan masalah. Kenapa? Karena ini penting gitu kan ya untuk diobrolkan. Oh, saya tuh nggak mau anak banyak-banyak. Lah kenapa? Nanti kasih makannya susah. Wah, berarti ada masalah akidah di sini gitu kan ya. Anaknya mau berapa? Masa depannya kayak apa? Saya nulis. Masa depan saya yang saya bayangkan adalah saya menjadi seorang pendakwah. Saya menjadi seorang pengemban dakwah. Bisa jadi nanti kamu akan ditinggalin setiap hari. Walaupun waktu itu saya belum ngisi apapun. Bisa jadi kamu ditinggalin setiap hari. Bisa jadi akan ada bahaya-bahaya yang nanti kelak nanti akan datang kepada saya. Sebagaimana ketika Rasul berdakwah akan ada bahaya-bahaya yang datang pada Rasulullah. Bisa jadi yang nanti datang lebih parah daripada bahaya-bahaya. Bisa jadi penjara, bisa jadi kemudian nyawa dan segala macam. Dan kalau itu terjadi, ya kalau kamu memang niat untuk memutuskan menikah sama saya, maka kamu harus tahu kamu di jalan yang seperti itu. Bisa jadi. Saya nggak
nggak ngarep, tapi bisa jadi kayak begitu. Dan kalau ini kejadian, tolong didik anak-anak saya agar mereka mempersiapkan untuk mati seperti bapaknya. Itu saya tulis dalam surat saya. Bagaimana pandangan kita ke depan, bagaimana rencana kita ke depan, apa yang mau kita lakukan setelah kita menikah, lalu apa yang kira-kira harus dia pahami daripada diri kita. Kamu harus paham aku agak bosi, kamu harus paham aku agak rewel, kamu harus paham aku agak rese dan segala macam. Ya itu kemudian ditulis aja, nggak ada masalah. Kalau zaman sekarang diobrolin aja nggak ada masalah, asal jangan kholwat. Boleh nggak bertelepon-teleponan? Boleh, selama tidak berbuai-buai. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sudah makan belum? Oh iya, aku sudah makan sih. Hari ini kamu mikirin aku nggak? Nggak boleh. Jelas ya, modus, nggak usah. Yang kayak gitu-gitu nggak perlu. Jangan main baper-baperan. Karena kalau nanti nggak jadi, antum nanti bunuh diri. Gitu loh maksudnya. Jadi jangan yang aneh-aneh lah. Jangan melibatkan perasaan, jangan baper, jangan bucin. Antum tuh belum nikah, nanti aja udah nikah baru gitu. Kamu kangen nggak sama aku? Nggak boleh, nggak usah, gitu ya. Lah kenapa? Karena ini justru nanti akan merusak proses antum. Ingat ya, itu belum saatnya. Nggak akan terlambat saatnya. Yakin nggak akan terlambat. Apalagi yang boleh ketika ta'aruf. Yang boleh ketika ta'aruf adalah ya melihat pasangan, itu boleh. Yang maksudnya melihat itu apa? Dia buka kerudung. Setahu saya nggak gitu. Setahu saya melihat itu ya melihat aja sampai kita cenderung pada dia dengan apa yang kita inginkan. Ya apapun itu yang kita mau lihat. Boleh nggak untuk menanyakan bagian-bagian yang nggak kelihatan? Boleh, nggak ada masalah. Itulah gunanya ta'aruf. Nanya sama ibunya, kupingnya ada berapa? 1 atau 2? Kan nggak kelihatan, kan ketutup kerudung gitu kan ya. Nanya pada ibunya, kalau penting bagi Anda misalnya, rambutnya lurus atau misalnya nggak lurus misalnya. Lurus atau zigzag misalnya kayak gitu kan. Itu juga boleh ditanyakan, nggak ada masalah. Tidurnya ngiler atau enggak misalnya, itu juga nggak ada masalah. Boleh ditanyakan hal-hal yang seperti itu yang memang perlu untuk pernikahan. Yang paling perlu apa? Mempersiapkan pernikahan, kapan tanggalnya, bagaimana proses pernikahannya, siapa aja yang diundang dan segala macamnya. Itu semua yang paling singkat, itu yang saya kemarin terlibat di dalamnya, ada yang 14 hari. Ada yang kemudian yang paling lama 3 bulan. Itu yang paling lama. Jangan lebih lama lagi. Kenapa? Boleh nggak 6 bulan? Boleh. Boleh nggak 1 tahun? Boleh. Tapi makin lama, Anda makin banyak maksiat. Kayak kemarin itu, ada beberapa tahun yang lalu, ada anak SMP datang ke saya. Ustadz, Masya Allah Ustadz, buku udah putusin ajanya sangat bagus sekali. Iklan, bukan promo. Buku udah putusin ajanya sangat bagus sekali Ustadz, Masya Allah Ustadz. Itu saya kasih semua orang-orang di kelas saya Ustadz, karena saya adalah ketua rohis Ustadz, dan semuanya putus Ustadz, Masya Allah. Oh gitu ya, Masya Allah, keren banget. Terus dia bilang, tapi Ustadz, tahu nggak Ustadz? Itu Ustadz, ketua keputrian Ustadz. Masya Allah Ustadz, cantik banget Ustadz. Keren banget Ustadz. Soleha Ustadz, Masya Allah Ustadz. Dan saya mengkhidbah dia Ustadz, seperti saran Ustadz. Apa? Saya bilang mengkhidbah. Gila nih. Saya bilang, kamu mengkhidbah? Iya Ustadz, seperti saran Ustadz. Kan kata Ustadz nggak boleh pacaran, tapi mengkhidbah. Terus saya bilang, kamu mengkhidbah dia? Iya. Kapan kamu mau nikahnya? Ya setelah lulus Ustadz. Itu bukan khidbah, itu namanya pacaran modus syariah, paham nggak? Saya bilang gitu kan. Kenapa? Ya itu bukan khidbah namanya, itu namanya ngetek, dan nggak ada kayak gitu di dalam Islam. Itu terlalu lama, 7 tahun, 8 tahun, mau sampai kapan? Kan sudah saya bilang, kalau antum mengkhidbah seseorang itu, antum ketika disuruh bapaknya, besok nikah, siapa? Karena memang dia sudah siap. Laki-laki tidak akan memulai sebelum dia tahu dia bisa menyelesaikan. Ini kasus beneran, kakak kelas saya. Orang Lampung, namanya nggak usah saya sebut. Dia minang istrinya, sampai ke Lampung itu, bapaknya bilang, besok nikah siap? Siap Pak, besoknya nikah betul. Perginya mengkhidbah niatnya, pulangnya bawa istri. Itu jantan luar biasa, Masya Allah. Itu jantan luar biasa, tak akon nih, jantan luar biasa. Nah, oke, udah terlalu lama kayaknya episode kali ini, teman sekalian. Nanti kita sambung di episode berikutnya. Ini tentang apa yang diperbolehkan dalam khidbah, dalam ta'aruf, dalam khidbah dan ta'aruf, apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak diperbolehkan. Tidak boleh untuk khalwat, tidak boleh untuk bermesra-mesraan. Saya sudah sampaikan, khalwat adalah Anda bikin satu forum di satu ruangan, mau itu ruangan online, mau itu ruangan nyata, dan kalau ada orang mau masuk, dia harus minta izin pada Anda, dan itu membuat orang lain sungkan.
Jadi kalau ada DM-DM-an itu juga bisa termasuk khalwat kalau terjadi omongan-omongan yang nggak penting di situ. Omongan-omongan yang bikin orang jadi sungkan gitu kan ya. Omongan-omongan tentang berbuai-buai asmara dan seterusnya, berasik masyuk dan seterusnya. Itu nggak dilakukan oleh seorang muslim. Jelas ya. Ini nggak boleh khalwat, nggak boleh apa lagi. Yang jelas-jelas ya sudah nggak boleh khalwat, juga nggak boleh melakukan hal-hal yang aneh-aneh. Nggak usah ngirim-ngirim foto-foto yang aneh-aneh. Ustadz, saya ta'aruf Ustadz, dia pengen melihat foto saya tanpa jilbab. Gila, itu nggak ada yang kayak gitu-gitu, nggak ada. Nggak boleh ngirim-ngirim foto-foto yang aneh-aneh. Foto yang boleh dikirim, kalau memang dia perlu foto, kirim foto yang seadanya saja. Pakai jilbab lengkap, pakai kemudian kerudung lengkap. Sudah. Ustadz dia minta foto saya kemudian untuk cuma pakai kaos doang, nggak ada. Nggak. Itu nanti bisa terjadi banyak hal. Kalau Anda mau tahu tentang fisiknya, Anda bisa tanya sama orang tuanya. Anda bisa mengetahui dengan cara-cara yang lain, ya gunakanlah akal Anda. Tapi tidak boleh untuk ngirim foto-foto yang macam-macam. Kejadian, saya harus memperpanjang live lagi nih. Kejadian benar. Ada orang yang waktu itu pacaran, dia kemudian ngirim ke saya, yang saya muat di buku udah putusin aja. Ustadz, saya mau putus dari pacar saya, Ustadz. Tapi masalahnya adalah, dia sudah punya foto saya, tanpa busana. Saya bilang putusin sekarang juga. Laki-laki kayak gitu sama sekali nggak layak dijadikan apapun. Jangankan suami, dijadikan teman aja nggak layak. Masa dia kemudian minta foto pacarnya tanpa busana terus disimpan dan dijadiin sebagai ancaman. Kalau kamu mutusin saya, ini saya sebarin. Ini laki-laki yang kayaknya memang perlu untuk dihilangkan dari dunia gitu kan ya. Kadang-kadang saya setuju juga dengan metode penjahat-penjahat zaman sekarang ya. Jadi bibit-bibit kayak gini, bibit-bibit kriminal kayak gini harus dihilangkan dari dunia supaya dunia jadi lebih baik gitu kan ya. Dijadikan sebagai ancaman. Saya bilang putusin. Terus kalau tersebar gimana? Ya itu resiko kamu sudah mau maksiat. Terus gimana lagi daripada terjadi lebih parah? Tapi ternyata email kedua muncul. Ustadz, bukan foto lagi saat sekarang. Dia gunakan foto itu untuk ngancam saya, untuk berhubungan sama dia, dan sekarang dia punya video. Saya sudah nggak mau balas lagi. Nah kenapa? Karena dia sudah nyata-nyata nggak mau respect pada dirinya sendiri. Paham ya? Itu orang pacaran. Pada orang ta'aruf juga ada yang terjadi. Ketika dia kemudian lagi ta'aruf, dia kemudian foto-foto yang nggak berkerudung didapat sama laki-laki ini, lalu kemudian diancam untuk disebarkan kalau misalnya dia dibatalkan ta'arufnya. Ini laki-laki, ini lebih baik langsung digantung di pohon toge, paham teman sekalian? Atau di pohon cabe. Nah kenapa? Karena laki-laki kayak gini nih bener-bener ya merusak gitu kan ya. Jadi ingat ya, ta'aruf khitbah bukan nikah. Artinya kalau andaikan pun nggak jadi, Anda keluar dari ta'aruf, Anda keluar dari khitbah, dan ta'aruf itu sama seperti ketika Anda masuk di dalamnya. Anda fitrah, Anda suci, Anda mulia bagi perempuan. Itu aja mau saya sampaikan. Insya Allah nanti akan kita sambung lagi dalam beberapa pembicaraan ke depan. Saya mohon maaf kalau seandainya ada yang salah, ada yang baik hanya berasal daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah nanti kita akan move on pada beberapa pembahasan lain. Kalau ada pertanyaan seperti biasa, tulis di komen di YouTube, jangan tulis di live chat karena supaya bisa saya baca dan saya jadikan sebagai pembahasan sampingan ketika saya ngisi sharing kayak begini. Billahi taufiq wal hidayah wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.